Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Rista dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu teks cerita fantasi atau imajinasi. Nah, ada yang sudah tahu teks cerita fantasi itu seperti apa? Oke, anak-anak, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari teks cerita fantasi dengan 3 poin utama. Yang pertama, kita akan pelajari tentang pengertian teks cerita fantasi. Yang kedua, ciri umum teks cerita fantasi. Dan yang ketiga, jenis-jenis teks cerita fantasi. Oke, yang pertama, Bu Rista akan bahas dulu tentang pengertian teks cerita fantasi. Oke, anak-anak, pengertian teks cerita fantasi. Apa sih teks cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan yang berisi kejadian ataupun peristiwa berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Dengan kata lain, hal-hal yang digambarkan dalam teks fantasi adalah hal-hal yang tidak nyata atau fiksi. Jadi, isi dari teks cerita fantasi ini merupakan hasil karya imajinasi atau hayalan dari penulis. Kalau teks deskripsi kemarin itu merupakan teks yang isinya hasil dari penelitian seorang penulis ataupun penggambaran suatu objek. Jadi isinya benar-benar nyata. Tapi kalau teks cerita fantasi di sini isinya hanyalah berupa hayalan atau imajinasi dari penulis. Dan semua isinya itu tidak nyata atau berupa cerita fiksi. Oke, bisa dipahami ya anak-anak? Nah, Bu Rista akan menjelaskan tentang ciri umum cerita imajinasi atau fantasi. Yang pertama, cerita imajinasi itu mengandung keajaiban atau keanehan dan juga kemisteriusan. Maksudnya apa? Dalam cerita imajinasi itu biasanya mengandung suatu keajaiban. Misal, sang tokoh memiliki sebuah kesaktian ataupun keanehan. Contohnya cerita Nyi Roro Kidul. Kalian pernah dengar kan bagaimana cerita Nyi Roro Kidul? Kemudian cerita dari Malin Kundang di mana seorang manusia bisa dikutuk menjadi sebuah batu. Nah, itu merupakan contoh cerita imajinasi yang mengandung keajaiban. Ya, kalau sekarang mungkin masih asing atau mungkin belum ada dan mustahil ya ada di dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang kedua, ciri umum yang kedua, memiliki ide cerita. Jadi jalan ceritanya ada. Dengan kata lain, teks cerita fantasi itu berisi teks cerita, ya anak-anak. Jadi teks ceritanya bisa teks cerita tentang zaman modern atau zaman dahulu kala. Kemudian yang ketiga, teks cerita imajinasi atau fantasi memiliki ciri menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jadi menggunakan ruang dan waktu tertentu. Jadi waktunya disesuaikan oleh penulis. Jadi terserah penulis mau membuat cerita masa depan, masa sekarang, atau masa lalu. Oke, yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi memiliki kesaktian. Nah, ini contohnya. Contoh misalnya Nyi Roro Kidul. Cerita Nyi Roro Kidul, kesaktiannya apa? Misal bisa menaiki kuda di tengah laut. Atau misalnya kisah Bandung Bondowoso atau Roro Jonggrang, ya Candi Prambanan, di mana Roro Jonggrang
ngutus atau menyuruh Bendung Bondowoso untuk membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam. Nah, itu merupakan ciri dari cerita imajinasi. Artinya tokohnya memiliki sebuah kesaktian tertentu. Kemudian yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Fiksi itu apa, anak-anak? Fiksi itu artinya tidak nyata atau hanya hayalan. Jadi semua dalam cerita imajinasi, entah itu cerpen, novel, dongeng, hikayat, dan sebagainya, itu sifatnya fiksi atau tidak nyata. Walaupun ada beberapa cerita yang diambil dari kisah nyata, tapi penulis pasti menambahkan sisi tidak nyatanya dalam cerita tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, bahasa yang digunakan variatif dan ekspresif. Variatif dan ekspresif itu bagaimana? Bahasa yang digunakan itu bervariasi. Jadi tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi bisa menggunakan atau berbahasa Jawa, berbahasa Melayu, atau berbahasa lainnya. Jadi sesuai pada cerita yang ada atau yang dikarang oleh penulis. Dan juga ekspresif. Ekspresif itu penuh dengan kalimat percakapan seperti dalam sebuah drama. Nah, itu tadi ciri umum dari cerita imajinasi. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang jenis-jenis dalam teks fantasi atau imajinasi. Nah, jenisnya ada berapa? Untuk jenis teks fantasi di sini ada 2. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Jadi latar itu bisa terdiri dari latar waktu, ruang, atau tempat. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Nah, berdasarkan latar cerita. Di sini terbagi menjadi 3. Jadi latar di sini kaitannya dengan latar waktu, ya. Ada 3 saja, latar waktu masa lampau, latar waktu sejaman, dan latar waktu masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata, jenis teks imajinasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Nah, apa saja penjelasan dari jenis-jenis teks fantasi? Nah, kita simak slide berikutnya ya. Oke. Selanjutnya, jenis teks fantasi berdasarkan latar cerita. Nah, yang pertama tadi ada latar waktu masa lampau. Nah, ini yang dimaksud adalah isinya ya, anak-anak. Oke, isinya yaitu cerita fantasi mengisahkan masa lampau. Jadi berisi cerita masa lalu. Tokoh dan latar ceritanya menggunakan nama pada zaman dahulu. Contohnya dongeng dan hikayat. Misalnya ada Prabu Tawangmalun, kemudian ada Sri Kandi, Nina Jinggo, itu termasuk cerita dongeng dan hikayat. Selanjutnya yang kedua, latar waktu sejaman. Pasti yang dinamakan latar waktu sejaman, cerita yang terjadi pada masa sekarang. Namanya sejaman berarti masa sekarang. Tokoh dan latar cerita menggunakan zaman sekarang. Contohnya cerpen dan novel yang menggunakan alur waktu saat ini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang suka membuat cerpen, nah kalian biasanya kan mengangkat kisah dari hal-hal yang terjadi pada saat ini. Nah, itu termasuk jenis teks fantasi yang sejaman. Oke. Selanjutnya yang ketiga, latar waktu masa yang akan datang. Nah, cerita fantasi ini ditulis pada zaman sekarang, tetapi berisi tentang peristiwa yang akan datang. Contohnya cerpen atau novel yang menggunakan alur waktu yang akan datang. Jadi ceritanya ditulis pada saat sekarang, tapi isinya itu mengisahkan peristiwa yang akan datang. Misal tentang
sebuah kisah di mana mengisahkan tentang anak cucu dari tokoh si A misalnya. Nah, otomatis kan mengisahkan tentang peristiwa bagaimana masa depan anak tersebut, kemudian kisahnya seperti apa. Nah, itu termasuk teks cerita fantasi yang berdasarkan latar cerita, yaitu mengisahkan tentang waktu yang akan datang. Oke, nah selanjutnya, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, jenis teks fantasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cerita fantasi total. Nah, cerita fantasi total yaitu cerita yang berisi imajinasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua kisah dalam cerita fantasi total tidak terjadi di dunia nyata. Semua nama tokoh, objek, nama kota benar-benar rekaan pengarang. Contoh cerita Nyi Roro Kidul. Jadi maksud cerita fantasi total di sini adalah semua nama, kisah, objek ya atau tempat yang ada pada fantasi total itu rekaan pengarang ya. Jadi namanya tempat tidak ada yang berasal dari dunia nyata. Jadi murni hayalan dari pengarang. Kemudian yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu cerita yang berisi imajinasi atau hayalan pengarang tetapi masih menggunakan nama tokoh, tempat ataupun peristiwa yang ada atau pernah terjadi di dunia nyata. Contohnya terbentuknya Danau Toba. Nah, jadi Danau Toba kenapa kok disebut dengan fantasi irisan? Karena sampai saat sekarang Danau Toba itu ada. Ya, walaupun cerita sebenarnya seperti apa kan kita tidak tahu, tapi bukti fisiknya ada. Tokohnya, tempatnya dalam cerita itu berasal dari sumber warga sekitar. Ya, walaupun keadaan atau cerita sebenarnya seperti apa kita kan tidak tahu karena itu terjadi di waktu masa lampau. Tapi buktinya, bukti fisiknya Danau Toba itu ada. Artinya cerita fantasi irisan ini berarti cerita yang masih berkaitan dalam dunia nyata. Jadi tidak murni hasil karangan pengarang, tapi berisi juga sumber dari salah satu warga ataupun dari berbagai sumber. Nah, selanjutnya Brusta akan memberikan sebuah contoh teks cerita fantasi. Oke, dalam cerita imajinasi menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jadi di sini menggunakan ruang dan waktu yang tertentu. Selanjutnya, yang keempat, teks cerita imajinasi unik dan memiliki kesaktian. Nah, kesaktiannya apa di sini contohnya? Yaitu peri cantik atau peri bulannya tadi, Wulan, seorang tokoh Wulan tadi memiliki wajah yang sangat cantik setelah dia didatangi oleh seorang peri. Kemudian ceritanya bersifat fiksi, ya, artinya cerita di sini tidak nyata atau hanya hayalan penulis saja. Kemudian yang terakhir, bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi ini menggunakan bahasa yang variatif atau ekspresif. Contoh di sini bahasa yang ekspresif itu adalah kalian bisa lihat di situ ada percakapan antara peri, bulan dan juga tokoh Wulan. Oke, anak-anak bisa kalian pahami dari sini. Itu tadi contoh dari teks cerita fantasi. Itu tadi penjelasan
tentang teks cerita fantasi untuk hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh komen di channel YouTube Barista ya. Oke. Setelah ini kalian wajib mengisi atau mengikuti tes tulis, ulangan harian tes tulis yang ada di akun psikologi kalian. Oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.